Indonesia bermain sama seperti di timnya, ataukah karena sekarang mereka disatukan dari berbeda-beda tim, ada juga dari berbeda tim, apakah mereka akan sama gameplaynya atau berbeda? Nah, daripada kita nebak-nebak ya Bigan, langsung aja kayaknya kita disatukan dari berbeda-beda tim, ada juga dari berbeda tim, apakah mereka akan sama gameplaynya atau berbeda? Nah, daripada kita nebak-nebak ya Bigan, langsung aja kayaknya kita masuk ke game pertama kita pada hari ini di SEA Games. Boleh disuarakan dulu Vindo Bersatu di kolom komentar dan berikan dukungan kalian untuk tim Indonesia. Ini dia yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi, katanya udah ada yang DM juga ke gua dari tadi gitu ya kan. Bang, kapan matchnya dimulai? Sabar gitu ya. Gua bukan orang yang ada di venue masalahnya. Tapi kita bakal membawakan game yang pertama ini tentunya, yang ini bakal jadi saksi juga untuk timnas Indonesia. Akankah mereka memiliki lampu yang cukup cerah di game pertama? Karena kali ini sudah bertemu rupanya tim Indonesia bersama dengan tim dari Filipina. Tentunya kali ini sudah ada dua orang yang bakal masuk menuju ke tanah dan hanya satu orang berhasil di take down. Kali ini Suparman bakal segera masuk menuju ke arah dalam dengan mini usinya. Kronos sudah dinyalakan tapi Rama tumbang, masih bisa mencoba untuk melakukan perlawanan dari seorang Suparman. Melakukan mainkan sedikit masuk ke arah dalam, tapi satu persatu dari lawannya berhasil di take down. Dan inilah kekuatan dari timnas Indonesia. Satukan suara kalian di kolom komentar. Vindo Bersatu, ratakan tim lawan, dan Indonesia berhasil mengusir lawannya dari area observatory. 3 orang dari tim Filipina berhasil ter-take down oleh teman-teman dari tim Indonesia 2. Kita lihat tadi Suparman dan salah satu player dari tim Indonesia langsung komit walaupun mereka sama-sama minim resource. Tapi kalau kita lihat tadi dari Filipina agak sedikit kebingungan nampaknya. Itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Suparman dan satu player dari tim Indonesia, tadi gue lupa siapa. Tapi mereka langsung komit all in, masukin serangan dalam mini Uzi aja. Dia berhasil take down 1. Ketika udah berhasil take down 1, makin meningkat lagi temponya, dinaikin lagi, bahkan langsung regroup. Dan akhirnya 3 player dari Filipina tidak bisa melanjutkan perjalanannya, walaupun sebenarnya masih bisa buat hidupkan kembali. Tapi ini akan menjadi sedikit PR untuk tim Filipina tentunya ketika mereka udah kehilangan 3 orang temannya. Yang satunya nih antara harus looting dulu atau langsung bangunin. Itu juga belum tentu dia pas bangunin gak ada tim lain yang nyerang dia, karena dia sisa sendiri, bener-bener gak ada backupan sama sekali gitu. Iya itu dia. Tapi satu lampu yang cukup terang untuk timnas Indonesia tentunya. Yang bahaya adalah kalau misalkan arah rotasi dari tim Indonesia 1 ini akan ke arah sana juga. Karena tadi gue sempat ngelihat ada pergerakan launchpad yang digunakan menuju ke area observatory dari area hangar kalau nggak salah. Tapi kali ini kita sudah bakal melihat adanya tembakan yang dikeluarkan dari Thailand menuju ke area Malaysia. Yang berada di Bima Sakti, yang mana satu orang, Mas Akik, berhasil ditumbangkan oleh salah satu member dari tim Thailand. Sudah bakal komit masuk ke arah dalam jump sudah digunakan, berhasil tumbangkan oleh Tewa dari area belakang. 2 orang tersisa dari tim Malaysia, lari Ipin, tapi Tewa kali ini berhasil untuk menumpangkan Ipan rupanya di sana, bukan Ipin. Oh my god, Tewa dengan keberanian yang sangat luar biasa, maju dengan HP yang tersisa 28 aja, bahkan dia belum punya PS sama sekali. Tapi dia lihat tadi udah ada beberapa hit yang masuk ke arah musuhnya, itu membuat tingkat keberanian diri yang cukup tinggi, yang akhirnya dia juga udah punya backupan yang cukup bagus walaupun mereka berseberangan di rumahnya. Tapi mereka udah melihat peluang ketika satu orang berhasil terkena hit cukup parah dari arah jendela. Akhirnya itu membuat peluang untuk teman-teman dari Thailand langsung maju melakukan upaya rush, dan bahkan 3 poin eliminasi sudah mereka amankan. Sementara dari tim Malaysianya sendiri yang tersisa seorang Syah saja kali ini menggunakan vehicle, harus memutar otak bagaimana caranya untuk membangunkan teman-temannya lagi yang lain. Yap, itu dia. Ini artinya sudah ada 2 tim yang terpincangkan, masing-masing dari tim Filipina dan juga dari tim Malaysia. Ini sudah terculik 3 membernya. Tapi belum ter-take down. Ini masih ada kesempatan juga untuk masing-masing tim bisa survive kembali juga seharusnya, dan masih memiliki kesempatan untuk tidak ter-take benar-benar di posisi ke-10 juga gitu kalau misalkan mereka. Yes, gue nggak expect sih tadi
pertempuran yang terjadi terus-menerus di early phase kali ini benar-benar lumayan cepat dari segi tempo ya. Tapi kita kalau ngomongin Bermuda memang pasti lumayan cepat karena dari Bermuda sendiri udah banyak banget drop zone yang diincar oleh masing-masing tim. Kita tadi dari observatory juga udah langsung diincar dua tim dan untungnya dari tim Indonesia lebih siap untuk melakukan team fight ya. Tapi kita move lagi ke arah POV dari teman-teman Vietnam di mana Ci dan kawan-kawan kali ini dengan cukup nyaman tentunya di daerah Mil melakukan looting tanpa adanya gangguan dari siapapun ya Rian. Betul, tidak ada gangguan sama sekali mengingat ini yang main juga ada 10 tim seharusnya untuk setiap map yang bakal dimainkan ini bakal lebih renggang juga, Naik bakal turun lah lebih ya luas. temponya ya harusnya ya. Tidak ada 2 tim yang seharusnya biasanya kita bermain dengan 12 tim ini tidak ada dan rupanya tim Malaysia 1 menjadi tim yang pertama yang harus tumbang di game yang pertama Wow, SEA sayang Games sekali. Free Fire. Gak apa-apa, tapi ini masih game pertama. Kita masih punya 6 map lagi. Jadi untuk tim Malaysia 1 mungkin coba riset lagi aja untuk game kedua dan seterusnya. Tapi kita Nice move try lagi. lah ya buat Yes, mereka nice try untuk game pertama. Masih ada 6 map lagi, tenang aja. Nah, kita lihat kali ini di Santosa ada tim Thailand 2 yang mencoba untuk melakukan rotasi menggunakan satu vehicle karena zonanya juga sudah mulai ada di mereka. Jadi nggak bisa terlalu lama. Akan menjadi kerugian besar untuk mereka ketika mereka telah melakukan rotasi. Ketika tim dari negara lain sudah masuk ke dalam zona yang lebih aman, ini akan membuat mereka mungkin nanti terkena cutting rotation atau menjadi tamu yang diincar oleh beberapa tim. Namun kita lihat kali ini, oh my god, udah ada satu pencegatan nampaknya. Begal. Thailand 2 ini bakal ada begal-begal klub langsung di satu wall dibuka tembakan tanpa anti masukkan langsung ke takedown begitu saja, tidak ada penyelamatan ke arah satu player tersebut, langsung di pick off saja oleh teman-teman dari tim Indonesia 1. Kesabaran yang membuahkan hasil walaupun hanya satu orang, but at least ini bisa mengasih satu pressure terhadap musuhnya dong. 2 orang itu dari tim Thailand yang melakukan looting di area Sentosa inilah apa ya, kalau boleh gue bilang gimana caranya. Itu kaget sih. Kaget, benar, itu kaget banget. Tapi ini tidak terlepas dari gimana cara berpikirnya dari sang kapten dimanapun tim ini bermain gitu loh. Setiap rotasi yang mereka jalani itu selalu bukan tanpa alasan gitu loh. Pasti selalu ada alasan kuat kenapa mereka ke sana, kenapa mereka kesini. Meskipun terlihat ini ada di luar zona, tapi itu membuahkan hasil karena insting dari sang kapten untuk adanya tim yang turun di area Sentosa itu kuat banget. Mereka sampai rela-rela nunggu sampai mereka harus kegigit zona dan mereka berhasil mendapatkan 2 member dari tim lawannya. Tapi rupanya di area kejauhan sana masih ada satu member dari tim Malaysia yang bergerak jauh juga ke area Sentosa yang sepertinya ingin melakukan reviving. Tetapi rupanya bertemu dengan member dari tim Thailand dan vehicle-nya sudah mulai dihancurkan, sementara satu membernya di sana sudah mulai langsung ngebut aja kabur. Yes, langsung ngebut aja kabur menggunakan vehicle yang sudah terbakar. Dia harus cuek ya sama serangan yang diberikan oleh Thailand 2 karena kalau misalnya dia ladenin dia kekurangan manpower juga. Tapi kita move lagi nih dari Indonesia 2 nampaknya ternyata kembali lagi ke tempat asalnya di mana kita lihat udah ada satu tim yang menunggu kehadiran dari teman-teman Indonesia. Wow, ini Filipina lagi ya? Iya, ini menarik. Justru tadi yang sempat gue lihat ketika mapnya ditampilin, gue kira tadi ada tim Indonesia yang tim Indonesia 1 gerak dari hangar ke area observatory. Ternyata memang dari strategi yang digunakan oleh tim Indonesia 2 ini adalah mereka berupaya untuk menguasai area atas dari minimap tersebut. Mereka setelah turun di area observatory mendapatkan 3 member dari tim Filipina tadi bergerak ke area hangar, mungkin hanya 1 atau 2 orang, dan langsung bergerak balik lagi menuju ke area observatory. Begitupun juga tadi sempat dilakukan, mereka baru aja mendarat di area obser lagi, entah dari arah mana, dan abis dari obser mendarat dia langsung terbang lagi ke arah mana karena memang launchpad menjadi satu pilihan untuk bisa melakukan rotasi dengan cepat ke arah manapun yang kita mau. Yes, betul sekali. Tapi kita lihat kali ini udah ada suara tembakan yang terdengar nampaknya. Hati-hati dari Filipina dan Indonesia akan terjadi sedikit pergesekan nampaknya. Kita dari seorang Monkef kali ini sudah mulai ada satu jump shot yang masuk, namun ada yang coba diaktifkan. Ternyata respon yang kurang cepat membuahkan satu knock untuk tim Indonesia. Bahkan sudah berhasil untuk pick off begitu saja. Rafli kali ini coba untuk memulihkan HP-nya sebentar, tapi belum ada backup sama sekali dari teman-teman Filipina yang lain karena jaraknya lumayan jauh. Ternyata itu satu player yang tadi keculik, jaraknya lumayan jauh sama temannya.
Iya, ada sedikit area terbuka Betul. yang justru ngebuat para player dari tim Filipina tidak bisa melakukan follow up secara cepat terhadap satu member yang tadi berhasil di take down oleh seorang Rafli. 3 orang yang tersisa dari tim Filipina juga tidak bisa terlalu komit untuk melakukan rush balik menuju ke area tim Indonesia tadi karena memang satu jalan yang cukup terbuka ini bisa saja menjadi satu disaster untuk mereka. Tetapi kali ini Saudara Sanin berhasil menumbangkan satu member dari tim Malaysia yang sudah mulai bakal segera dikunci. William Manurung bergerak melakukan flanking, membelah lautan menuju ke sebelah kanan, melepaskan tembakan meskipun sudah tertembak balas dan kali ini lagi-lagi berhasil untuk ditumbangkan, menambah pundi-pundi poin eliminasi untuk tim Indonesia 1. Yes, betul sekali ya. Dari posisi Jan sendiri itu udah nggak bisa kemana-mana, terlalu open juga. Dia hanya memiliki satu batang pohon aja, walaupun di belakang ada 2 teman yang lain, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau misalnya diselamatin itu malah nambahin kill buat tim Indonesia. Jadi mereka decide untuk ya udah kita relain aja Jan, kita coba cari posisi yang lebih enak lagi karena dari segi posisi udah nggak bisa buat dilawan. Tapi kita juga ada orang pintar ternyata menerima tembakan yang cukup panas, nampaknya berhasil terkena begitu saja. Sementara dari Manurung coba untuk mencari posisi yang enak. Kita ada seorang Fajar juga sudah mulai mendeteksi adanya pergerakan yang cukup mencurigakan dari musuhnya. Coba untuk melakukan rotasi lagi, maju sedikit demi sedikit, coba disiapkan senjatanya. Namun hati-hati dari Shanin juga kali ini sudah mulai melakukan setup ulang di mana tim Vietnam tidak akan membiarkan Indonesia bergerak terlalu bebas. Kita sudah mulai diawasi. Ini terjepit dari tim Indonesia teman-temanku. Aduh, bahaya banget. Cuma masih ditungguin aja karena dari Indonesia sendiri kayaknya udah mulai notice di bawah di atas udah ada tim lain yang siap untuk menghajar mereka. Walaupun mereka lagi fokus sama musuhnya yang ada depan, tapi mereka juga ternyata cukup aware bahwa di atas udah ada pergerakan yang mulai terdengar oleh tim Indonesia. Iya, hati-hati untuk Manurung dan kawan-kawan karena kalau misalkan mereka terlalu overcommit juga untuk nge-take salah satu tim yang mereka lihat, mereka harus ingat kalau mereka ini sudah ada di dalam zona. Jadi tidak ada alasan yang benar-benar kuat kalau misalkan mereka mau ngehajar langsung ke arah tim yang sudah ada di dalam zona juga. Sementara mereka sudah mendapatkan bekal yang cukup banyak juga, kecuali keadaannya seperti tim Indonesia 2 karena mereka katakan tim dari Vietnam 2 sudah hampir saja tertabrak, tapi perlawanan akan segera diberikan. VSS sempat masuk ke arah kepala, tapi kali ini Pratama harus tertabrak tetapi masih bisa selamat. Rupanya tidak, temanku, harus berhasil ditumbangkan oleh salah satu member dari tim Vietnam tentunya. Bakal ada upaya penyelamatan, follow up segera dilakukan. Skyler sempat connect, berhasil ditumbangkan. Balas Rafli pun bahkan berhasil menumbangkan satu lawannya dan luar biasa Indonesiaku. Ayo selamatkan terlebih dahulu selama masih bisa, selama masih ada upaya. Masih ada Suparman kali ini memberikan nafas yang cukup panjang terhadap Pratama, tapi Filipina 2 bakal masuk sebagai orang ketiga. Bakal terjadi sebuah perselingkuhan di atas Bima Sakti. Pratama kembali tertumbangkan, sementara Rama terkunci pergerakannya sendirian saja. Rama harus lebih hati-hati lagi. Sahin berhasil merupakan seorang tewa di area yang lain. Pratama lagi-lagi menjadi tumbal untuk timnas Indonesia, tapi tidak apa-apa. Justru Thailand di area lain berhasil dirasakan oleh tim Indonesia 1 dan Indonesia 2 harus naik dari posisi ke-8, Julia. Aduh, tadi kita lihat dari Indonesia sendiri posisinya terbagi menjadi 2 ya, dimana Rama harus menahan 2 player lainnya, sementara dari 2 player Indonesia 2 yang lainnya itu di depan juga. Jadi mereka emang kejepit sama 2 tim dan terpisahnya cukup jauh juga. Jadi dari segi manpower udah kurang, terus segi backupnya juga agak sedikit kekurangan. Makanya ketika mereka menghadapi 2 tim tersebut, Indonesia 2 harus rela dipulangkan begitu saja di posisi ke-8 ya tadi ya. Tapi nggak masalah, kita masih punya Indonesia 1. Ayo suarakan lagi dukungan kalian untuk Indonesia 1. Dan kita lihat kali ini dari POV-nya teman-teman Filipina, di mana mereka harus berjuang masuk ke dalam circle, bertemu saudara dan akhirnya berpisah, memilih untuk bertemu dengan tim Thailand 2 di sana yang coba untuk memberikan beberapa tembakan yang sudah mulai terdengar. Nampaknya hati-hati, sudah mulai saling bersinggungan. Satu vehicle sudah mulai terlihat coba ditembakin dulu, namun ternyata masih belum ada peluru yang connect. Di sisi lain kita lihat ternyata ada chargebuster yang menelan korban, namun tembakan balasan yang cukup mematikan, menumbangkan 2 player. Kali ini 2 player dari tim Thailand 2 harus berjuang dari kejauhan saja, hanya bisa melakukan backup fire dari jarak yang cukup jauh. Sudah mulai terlihat adanya satu player yang berlari-lari, tapi masih belum connect. Ternyata peluru dari seorang Ken kali ini cukup sulit tampaknya. Masih ada keluar yang cukup menghalangi dari seorang
Ubon coba untuk sneaky manja aja, nungguin momen yang pas, terhalang satu patahan bukit. Ini membuat dari seorang Ubon kehilangan vision yang cukup luas. Iya, bahkan mereka juga kehilangan beberapa resource yang sudah dikumpulkan teman-temannya dan tidak bisa diambil alih oleh rekan-rekannya yang masih hidup. Dengan kehilangan dua membernya dan mereka hanya mendapatkan 4 poin eliminasi, ini bakal harus jadi lebih hati-hati lagi justru untuk tim dari Thailand tentunya. Tapi satu hit sempat terkena ke arah tim dari Filipina di area depan sana. Ubon harus segera masuk juga ke dalam zona selanjutnya. Menarik dari tim Thailand justru dua membernya menggunakan senjata dari AWM. Ini satu hal yang jarang banget kita temui, tapi ini adalah strategi yang diterapkan oleh tim Thailand sendiri. Tapi Filipina sepertinya dipaksa untuk bertemu saudaranya sendiri di area depan sana karena mereka sama-sama mengambil jalan luar. Paling luar sayang sekali. Sudah tumbang di posisi ke-6 dan ini tentunya tim Indonesia masih memiliki asa untuk bisa mendapatkan buaya karena dari tim Vietnam sudah mulai bertemu bersama dengan tim Filipina di area luar zona sana, Julia. Ada yang 79 tadi yang hampir saja melakukan korban jiwa, namun nampaknya ada misnya politik juga. Dan kita lihat kali ini dari BD, langsung begitu saja Chartbuster yang masih on point. Kali ini menyelamatkan dirinya dari kiri dan kanan, tembakan yang tidak dapat ternyata itu tembakan jarak jauh dari seorang Semen. Kali ini coba untuk diluncurkan ke arah depan. Fajar di sisi lain berhasil terkenal begitu saja. Coba untuk di backup terlebih dahulu. Indonesia membuat setup yang cukup berjauhan, namun nampaknya secara backup masih bisa diatasi satu sama lain. Yap, 10 poin eliminasi yang berhasil dikumpulkan oleh Fajar dan kawan-kawannya. Bahkan mereka masih lengkap dengan 4 membernya, hanya 3 tim tersisa. Sementara kali ini sudah ada Sahin membagi visionnya menuju sebelah kanan, dan kali kita melihat sudah ada satu lagi yang berhasil tackle seorang Ibnu dengan awal dari kejauhan sana. Bahkan rupanya yang dilakukan meskipun masih terhalang dan Thailand 2 ditumbangkan oleh tim Indonesia. Ini artinya hanya tersisa sang tuan rumah saja. Fajar di hadapan, bam! Fajar ditumbang tapi dari belakang. Indonesia takes the booyah. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini kita pasti menang. Buah pepaya, buah nanas. Cakep. Indonesia bergaya, musuh panas. Oke. Yes, itu dia tadi game.